Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen guru menjadi ASN P3K atau tenaga honorer menjadi ASN P3K. Dan di sini kita mendapatkan informasi buat teman-teman yang masa kerjanya sudah 10 tahun dan berusia 35 tahun lebih. Nah, jika 35 tahun lebih ya, bisa saja 36 ke atas. Dan ini sudah dipastikan tidak bisa ikut CPNS. Jadi ini kabar menarik untuk mereka ya yang ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Guru honorer sudah lebih 10 tahun seluruhnya jadi P3K pada 2023. Semoga. Nah, ini informasinya. Kita lihat 22 Agustus teman-teman ya, hari Selasa tepatnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendapatkan jatah formasi P3K 2023 sebanyak 1.105. Formasi P3K 2023 untuk pemerintah Kabupaten Bangka Barat itu sebanyak 1.105 itu terdiri dari, nah ini rinciannya, 681 tenaga guru, 350 tenaga kesehatan atau nakes, dan kesehatan 74. 350 tenaga kesehatan dan 74 tenaga teknis, teman-teman ya. Kita pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mendapatkan persetujuan. Nah, ini sudah mendapatkan persetujuan atau SK pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen yang diharapkan bisa mengisi kekurangan pegawai yang masih terjadi di daerah ini, yaitu di pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Oke, ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM. Dalam hal ini Antoni Pasaribu. Dia mengatakan formasi yang sudah ditetapkan Kemenpan RB tersebut sesuai dengan jumlah yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah ini sesuai dengan usulan Pemkab Bangka Barat dan sudah disetujui oleh Kemenpan RB RI. Bupati Bangka Barat, yaitu Sukirman, mengatakan telah menerima surat keputusan atau SK dari Kemenpan RB tentang formasi P3K 2023. Alhamdulillah, Bangka Barat yang semula mengusulkan 681 formasi guru sudah disetujui Menteri Pan RB. Nah, ini kalau tidak salah pembagiannya kemarin pada tanggal 3 Agustus, teman-teman ya. Begitu juga untuk tenaga kesehatan dan teknis. Nah, terkait nasib P3K guru yang formasi 2022. Nah, ini ada yang bertanya kemarin ya di kolom komentar channel ini juga terkait nasib mereka yang di 2022, teman-teman ya. Lebih lanjut, Antoni mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sedang memperjuangkan nasib sebanyak 200. Nah, ini ya, 263 orang guru hasil penerimaan P3K tahun 2022 yang sampai saat ini masih berstatus tanpa penempatan. Kenapa berstatus tanpa penempatan? Karena kalah ranking. Nah, ini ya. Mereka sudah lulus passing grade, tapi mereka tidak mendapatkan formasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga berupaya agar seluruh guru honorer yang sudah mengabdi, nah ini, yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2023 ini atau pada rekrutmen mendatang pada bulan September, teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi. Pemerintah kabupaten juga akan memperjuangkan para guru honorer yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Jadi ini poin pentingnya, di atas 10 tahun dan usianya lebih dari 35 tahun agar bisa dituntaskan menjadi P3K tahun 2023. Mudah-mudahan usaha ini, nah ini sudah diusahakan, teman-teman ya. Mudah-mudahan usaha ini bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat karena bagaimanapun Pemda meminta, teman-teman ya. Tapi keputusan finalnya itu ada pada pemerintah pusat. Dikatakan para guru honorer yang sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun memiliki jasa yang patut mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan diperjuangkan agar bisa menjadi P3K sesuai kompetensi yang dimiliki. Jadi maksudnya sesuai kompetensi ya, kalau guru ya guru, kalau misalnya dia tendik, kalau tenaga lainnya ya seperti itu, teman-teman ya. Oke. Ya, tapi jika kita melihat di sini
Jika kita melihat di sini hanya dikatakan bahwa yang sudah bekerja di atas 10 tahun dan usianya lebih dari 35 tahun. Yang mana usia 35 tahun ini ke atas ya, ini tidak bisa lagi ikut dalam seleksi CPNS. Dan di sini tidak sama sekali disebutkan jabatannya, apakah itu guru, nakes atau tenaga teknis. Intinya, mereka yang sudah di atas 10 tahun dan usianya 35 tahun lebih itu bisa dituntaskan menjadi P3K tahun 2023. Pemerintah kabupaten akan terus mengawal guru honorer senior agar dapat diterima sepenuhnya sebagai P3K pada penerimaan tahun ini. Namun, kita juga perlu menunggu petunjuk teknisnya. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, terkait petunjuk teknisnya. Karena nanti sebelum rekrutmen dibuka, itu ada juknis yang diturunkan nanti rekan-rekan ya, akan dilihat terkait masalah afirmasi dan segala macam biasanya disampaikan di sana, dan yang bisa lebih dulu ikut dalam seleksi nanti juga ada dalam juknis atau petunjuk teknis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bangka Barat pastinya sangat-sangat menyambut hal ini dengan baik, dan semoga saja di daerah lain juga bisa diikuti teman-teman ya. Kita sebelumnya juga sudah mendapatkan dari salah satu daerah yang ada di Bali, Provinsi Bali rekan-rekan ya, yang mana mereka itu cukup 5 tahun. Oke. Oke, selanjutnya selain daripada informasi yang ini, kita dapat juga informasi lainnya. Nah, kemarin pada hari Rabu ada surat BKPSDM soal formasi P3K 2023. Anggaran gajinya besar. Namun di sini dikatakan P1 lemas. Nah, siapa P1? P1 itu adalah teman-teman kita yang sudah lulus passing grade tanpa formasi atau penempatan pada tahun 2021 yang lalu. Surat BKPSDM Kabupaten Serang, nah ternyata dari Serang, tentang formasi P3K 2023 keluar juga. Surat yang ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, yaitu Surtaman, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, itu merinci formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Tidak hanya formasi, anggaran penggajian P3K 2023 pun sudah dicantumkan. Dalam suratnya, Surtaman mengungkapkan tahun ini formasi P3K disiapkan 524. Nah, ini rinciannya guru 204, tenaga kesehatan 250, dan tenaga teknis 70. Disebutkan juga dana penggajian formasi P3K 2023 sebanyak 28,562 miliar. Merespons surat BKPSDM tersebut, Ketua Forum Guru Honor Negeri Lulus Passing Grade dalam hal ini Ibu Hetty Kustraningsih mengungkapkan agak terkejut. Itu karena tidak ada perubahan signifikan dalam penambahan formasi. Pasca rakor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemda beberapa bulan yang lalu. Nah, yang mana kita sering juga bagikan, di mana Prof Nunu ke berbagai daerah melakukan rapat koordinasi untuk penambahan formasi teman-teman ya. Untuk Kabupaten Serang ada penambahan 40 formasi setelah pasca rakor. Artinya Pemda memang masih ragu mengenai masalah penggajian P3K. Hetty dan kawan-kawannya sedih karena guru prioritas 1 atau P1 di Kabupaten Serang ini masih tersisa. Jadi ini teman-teman yang ada di Serang jumlahnya 24 orang. Jumlahnya 24 orang teman-teman ya, yang sudah lulus pada tahun 2021 tanpa formasi atau penempatan. Mereka tidak tersangkut pada P3K 2023. Bahkan untuk mata pelajaran prakarya atau PKWU hanya diberikan 2 formasi. Dia menyebutkan bukan hanya Kabupaten Serang, tetapi rata-rata daerah mengalami problematika serupa. Benar-benar lemas. Nah, ternyata ini masalahnya kenapa dikatakan lemas rekan-rekan ya. Benar-benar lemas, P1 tidak bisa dituntaskan tahun ini. Hetty mengungkapkan hanya Kemendikbudristek yang bisa menyelamatkan P1. Salah satunya dengan melengkapi formasi P3K Guru 2023 atau mengambil alih teman-teman ya. Mengambil alih terkait kurangnya formasi yang diajukan oleh Pemda. Ini yang dimaksud oleh Ibu Hetty agar Kemendikbudristek menyelamatkan. Menurut dia, sikap Pemda yang tidak berani mengajukan formasi semaksimal mungkin bisa dipahami, sebab tidak ada penegasan dari pusat soal anggaran ini.
Selama ini pusat mengatakan uangnya sudah disiapkan. Sebaliknya Pemda setelah berhitung ternyata harus menombok banyak. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya tekan-tekan ya. Kenapa daerah atau Pemda itu tidak mengajukan formasi? Ya karena masalah gaji. P1 jadi korban berubah-ubahnya kebijakan pemerintah. Kalau misalnya RUU ASN sudah disahkan, bagaimana dengan P1? Tolong selamatkan kami, Pak Mempan RB dan Mas Nadim. Jadi ini hal yang agak menyedihkan juga dari teman-teman kita yang ada di Kabupaten Serang karena jumlahnya masih terbilang banyak, ada 24 P1, sedangkan formasinya ada 600 tadi teman-teman ya untuk Kabupaten Serang. Jadi sedikit, apalagi jika misalnya untuk PKWU itu tadi disebutkan hanya ada dua formasi yang ada di Kabupaten Serang. Dan kita tahu bahwa PKWU itu adalah salah satu mata pelajaran yang mana pesertanya banyak teman-teman ya. Banyak yang lulus atau mencapai nilai passing grade atau masuk dalam kategori P1. Oke, jadi ini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini terkait teman-teman kita yang ada di Bangka Barat, pastinya menyambut baik atau gembira terkait usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk teman-teman yang berusia 10 tahun dan masa kerjanya atau usianya ya, masa kerjanya 10 tahun dan usianya 35 tahun lebih. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.